Halo guys, kembali lagi di channel YND Storyland. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film action tembak-tembakan berjudul The Last Sniper yang dirilis pada tahun 2025. Film ini menceritakan tentang segelintir pasukan yang melawan ratusan pasukan musuh. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Cerita diawali dengan pasukan Phoenix yang sedang menjalankan misi di sebuah kastil Esperanza, Costa Verde. Salah satu tim Phoenix yang terdiri dari 2 orang sniper ditugaskan sebagai pengawas yang sedang melakukan tugasnya dengan mengawasi para penjaga yang berada di dinding kastil. Sementara itu, tim Phoenix yang sudah berada di dalam terowongan mulai mengamankan terowongan dan menyadap CCTV kastil. Setelah beberapa titik lokasi yang diduga ruangan Kovalov ditemukan, pemimpin pasukan bernama Modis segera mengintrusikan kedua snipernya untuk mengeksekusi para penjaga. Dan berkat arahan dari Brandon, Zondi yang masih newbie berhasil mengamankan semua penjaga yang berada di dinding kastil. Setelah para penjaga diamankan, pasukan Phoenix mulai bergerak dengan membagi beberapa tim. Tim Alpha dan Bravo mencari kantor Kovalov. Tim Charlie mengamankan garasi dengan menggemboskan alat transportasi. Dan tim Delta mengamankan ruang amunisi. Saat tim Alpha sedang mencari Kovalov, salah satu prajurit musuh memergoki kedatangan tim Alpha. Dan karena tak ingin alarm terpicu, tim Alpha pun segera mengejar prajurit itu yang kebetulan mengarah ke tempat Kovalov. Akhirnya, baku tembak pun dimulai dan Kovalov segera menyalakan alarm untuk melawan tim Phoenix yang sudah mengepungnya. Sementara para prajurit menahan tim Alpha, Kovalov segera pergi ke tempat senjata rahasia didampingi oleh seorang ilmuwan. Sebelum itu, Kovalov sempat menghubungi Menteri Diaz untuk meminta bantuan. Namun sebelum Kovalov tiba di tempat senjata rahasia, ia sempat berkontak senjata dengan tim Bravo yang sedang menuju ke tim Alpha. Sementara itu, di sisi lain, Halo dari tim Charlie yang mendengar Kovalov ditemukan berinisiatif meninggalkan tugasnya untuk membantu tim Alpha. Sedangkan tim sniper mulai mengamankan rute pelarian dengan menembak beberapa prajurit yang berada di menara pengawas. Setelah terjadinya baku tembak, akhirnya Kovalov tiba di tempat senjata rahasia. Namun tak lama, tim Alpha dan tim Bravo sudah mengepung Kovalov. Karena tak mempunyai pilihan, akhirnya Kovalov pun mengaktifkan senjata rahasia yang membuat mereka semua terpental karena sebuah gelombang yang dikeluarkan dari senjata tersebut. Dan untuk mengetahui kenapa Kovalov sangat diburu, kita akan flashback ke 48 jam sebelumnya ketika Brandon pertama kali bergabung ke pasukan Phoenix. Diceritakan, Brandon merupakan mantan korps marinir US yang terkenal karena kemampuannya dalam membidik dan sekarang Brandon bekerja untuk CIA. Setelah Brandon tiba di Costa Verde, Brandon bertemu dengan Modisi selaku pemimpin misi tersebut. Kemudian Brandon juga dikenalkan dengan salah satu anggota Phoenix bernama Nadia dan Nova. Dan karena Brandon belum mengetahui rincian mengenai misi yang akan dijalankan, Nova pun menjelaskan bahwa ia sebenarnya adalah ponakan dari Menteri Diaz yang sekarang menjadi penyokong Kovalov. Dengan memanfaatkan kematian ayah Nova yang merupakan seorang pemimpin, Diaz bisa mendapatkan jabatannya sebagai seorang menteri. Namun Diaz mulai berambisi dengan mendukung Kovalov yang merupakan seorang broker pembuat senjata ilegal. Dengan bekerjasama dengan Kovalov, Diaz bisa mempersenjatai pasukan pribadinya, sedang Kovalov bisa dengan bebas menjual senjata ilegalnya.
Dan tugas Brandon hanya menarik pelatuk karena semua sudah disiapkan, mulai dari topografi hingga analisis drone sudah disiapkan oleh Nova. Setelah beberapa saat, Brandon tiba di markas pasukan Phoenix. Di sana ia bertemu dengan teman lamanya bernama Yehezkiel yang merekomendasikan Brandon di misi ini. Yehezkiel yang merupakan mantan anggota Korps Marinir ditugaskan melacak keberadaan Kovalov. Berdasarkan informasi dari seorang agen, Kovalov sedang membuat senjata rahasia dengan bantuan seorang ilmuwan. Dan berkat bantuan Nova yang merupakan ahli teknologi, lokasi Kovalov pun bisa ditemukan dengan melacak histori transaksi Kovalov. Setelah mereka berdua cukup lama mendongeng, Brandon dikenalkan dengan anggota pasukan Phoenix yang dipilih modis dari seluruh dunia. Di antaranya adalah Angel, wakil tim pasukan Phoenix. Ada juga Hera, Halo, Nova, dan Nadia. Mereka semua mengetahui tentang Brandon yang mencapai prestasi di dalam misi solo di Yaman tahun 2017. Brandon juga terkenal dengan snipernya setelah ia berhasil menembak target dari jarak 2,4 km. Karena pencapaian itulah, Brandon ditugaskan sebagai instruktur untuk Zondi yang merupakan ahli sniper dengan 0 death. Setelah sesi pengenalan berakhir, pasukan Phoenix pun memulai latihannya dengan sebuah medan yang dibuat menyerupai struktur Kastil Esperanza. Mereka semua kemudian memulai latihan dengan memasuki ruang bawah tanah, dilanjut instruksi mengenai tahapan untuk mengamankan senjata milik Kovalov. Kemudian, Modis membagi pasukan Phoenix menjadi beberapa tim, di antaranya tim Alpha, Nadia, Hilo, dan Modis bertugas mengamankan target utama Kovalov. Yehezkiel akan memimpin Bravo untuk menemukan dan mengamankan laboratorium penelitian Kuple. Sedangkan Hera dan Halo bertugas mengamankan garasi untuk mencegah siapapun yang kabur. Dan tim Delta beranggotakan Nova dan Angel yang bertugas mengamankan ruang senjata untuk mencegah musuh membuat perlawanan. Jika Kovalov berhasil menghubungi Diaz, kemungkinan keberhasilan misi ini menjadi kecil karena mereka akan menghadapi ratusan personil dari Menteri Diaz. Namun Modif mempunyai pasukan cadangan berupa kelompok pemberontak Phoenix yang disiapkan untuk menghadapi pertempuran besar itu. Kovalov is protected by Prime Minister Diaz. Eye on all of us from above. Pack your gas mask. Setelah rencana telah diberikan, giliran Zondi memulai latihannya untuk membidik. Selesai berlatih, Zondi sempat penasaran dengan korban yang sudah dibunuh oleh Brandon. Namun, Brandon menekankan bahwa bukan jumlah yang penting, melainkan pembunuhan pertama lah yang paling penting. Saat pembunuhan pertama yang Brandon lakukan, ia sempat ragu apakah ia lakukan benar atau salah. Namun Brandon harus segera menarik pelatuknya. Jika tidak, maka musuhnya akan menembaknya. Setelah mendapatkan banyak arahan dari Brandon, tibalah waktunya Zoldy melakukan tembakan pertama di sebuah rumah. Berdasarkan dari informasi yang Brandon berikan, terdapat salah satu anak buah Kovalov. Namun sebelum Zoldy menembak, ia ingin terlebih dahulu mengetahui rincian mengenai targetnya, sementara Brandon menginstruksikan bahwa perintah atasan adalah mutlak, dan Zoldy tidak membutuhkan alasan apapun untuk tidak menembak. Awalnya, Zoldy terlihat ragu, sabarnya Zoldy pun menguatkan mentalnya untuk menarik pelatuknya. Tetapi ketika Zoldy bersiap menembak, peluru yang ditembakkannya kosong dan semua itu merupakan latihan mental yang perlu Zoldy lewati. Melihat bagaimana Brandon menunjukkan pengalamannya, Zoldy pun menginginkan Brandon menjadi pemimpin dalam misi tersebut. Namun Brandon menolak karena memberi perintah tak sama seperti mengatur pasukan, dan kalanya kejadian tak terduga terjadi dalam sebuah misi dan pemimpin harus bisa membuat keputusan untuk anggotanya. Singkat cerita, hari misi pun telah tiba.
semua anggota begitu yakin misi akan berjalan lancar, ditambah dengan Brandon yang ikut ke dalam misi ini. Namun, dengan meledaknya senjata rahasia milik Kovalov, mereka pun berakhir turu di lokasi kejadian. Dan setelah pasukan Ponic kembali sadar, mereka segera mengamankan Kovalov beserta ilmuwan yang membantunya. Modisi juga meminta seluruh tim untuk berkumpul. Meski sekarang Kovalov berhasil diamankan, pasukan Ponic harus segera keluar dari tempat tersebut karena Kovalov sudah menghubungi Diaz, yang artinya sebentar lagi pasukan Diaz akan datang. Dengan perkiraan waktu 1 jam, Modis memerintahkan semua pasukan untuk mengumpulkan hard drive penelitian milik Kovalov. Tetapi sebelum Modisi selesai menjelaskan, tiba-tiba ia memisan dan jatuh pingsan. Sementara Kovalov terlihat senang karena senjata rahasianya telah berhasil sebelum akhirnya ia ikut pingsan. Begitu pula dengan semua anggota Ponic yang terkena gelombang senjata rahasia dan berakhir meninggal. Namun, tidak dengan Yehezkiel selaku ketua tim Bravo. Yehezkiel berhasil selamat karena saat ledakan terjadi, ia berada di luar aula untuk menetralisir para pasukan yang mengejarnya. Namun, hal itu membuat Angel marah karena Yehezkiel telah lalai menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin tim. Percekcokan juga sempat terjadi antara mereka, di mana Angel ingin membawa semua mayat pasukan Ponic dan Kovalov. Tetapi hal itu ditolak oleh Yehezkiel karena membutuhkan banyak waktu untuk memindahkan semua mayat tersebut. Sedangkan mereka hanya membutuhkan kurang dari 1 jam sebelum pasukan Diaz tidak datang. Di tengah kepanikan pasukan Ponic, hanya Nova yang menyadari ketenangan Brandon. Untuk itu, Nova pun meminta saran kepada Brandon apa yang harus dilakukan. Meski Angel sempat menolak karena ia sebagai wakil pasukan Ponic, tetapi pada harinya Brandon lah yang mengambil alih ke pemimpinan melihat Angel yang dipenuhi oleh amarah. Kemudian, Brandon membagi pasukan Ponic yang tersisa menjadi 2 tim. Hera, Zondi, dan Angel bertugas untuk membawa mayat anggota Ponic ke dalam terowongan. Sementara Nova, Yehezkiel, dan Brandon kembali ke aula untuk mencari tahu senjata yang digunakan oleh Kovalov. Setelah mereka tiba di aula, Nova menemukan data mengenai senjata rahasia milik Kovalov. Dari data tersebut, Nova mengetahui bahwa senjata yang dibuat oleh Kovalov merupakan senjata pelumpuh saraf yang awalnya hanya menimbulkan gejala ringan berupa pusing dan mual. Namun setelah mengetahui efek kematian yang menimpa anggota tim Ponic, Nova pun sadar bahwa senjata itu merupakan fase selanjutnya. Selain itu, Nova juga menemukan bahwa Kovalov berupaya untuk memodifikasi senjata itu agar bisa dibawa dan tidak bersuara. Agar temuan Kovalov tidak jatuh ke tangan yang salah, Brandon pun segera memerintahkan Nova untuk membawa hard drive dari senjata tersebut. Namun dengan banyaknya server dan beberapa kendaraan yang sudah dilumpuhkan, membuat hal itu akan sulit dilakukan. Tapi akhirnya, Brandon pun mengumpulkan semua pasukan Ponic untuk menyusup ulang rencananya. Karena hard drive tidak bisa dibawa, Brandon meminta agar Nova mengakses satelit untuk mentransfer data mengenai senjata milik Kovalov dan mengirim data tersebut ke semua agensi. Setidaknya, hal itu bisa mencegah senjata Kovalov jatuh ke tangan yang salah. Selama Nova sedang mentransfer data, sisa pasukan Ponic sebisa mungkin menahan pasukan yang dikirim oleh Diaz. Mendengar hal itu, Angel pun menolak rencana Brandon karena tidak ada kemungkinan untuk menang melawan ratusan pasukan yang dikirim Menteri Diaz. Meski Brandon tidak bisa menjanjikan kemenangan, namun dengan rencana yang Brandon miliki, setidaknya pasukan Ponic bisa memberikan perlawanan setara 60 prajurit. Akhirnya, pasukan Ponic pun bersedia melakukan rencana Brandon. Mereka kemudian mulai dengan sisa peledaknya yang berada di dalam kastil, sementara Nova mencoba menghubungi kelompok pemberontak yang menjadi pasukan cadangan. Di sisi lain, beberapa ranjau pun disiapkan di area terbuka, dan Brandon mulai membagi pasukan Ponic. Hera mengambil posisi di dekat garasi, Angel berada di atap timur, Yehezkiel di atap selatan, dan Zondi bertugas sebagai support dengan menjadi sniper utama. Saat pasukan Diaz memasuki gerbang, mereka akan tiba di area terbuka
dan disitulah tugas Brandon sebagai umpan untuk membunuh sebisa mungkin pasukan musuh. Misi utama mereka adalah melindungi Nova yang sedang mengupload data ke satelit. Setelah data berhasil diunggah, pasukan Phoenix akan memutuskan aliran listrik dan kabur melalui terowongan. Kemudian, mereka akan berkumpul lagi di dermaga di mana kapal modis sudah disiapkan sebelumnya. Sebelum misi dimulai, Brandon memberikan sebuah handphone yang terhubung dengan sebuah peledak di lorong sebagai pertahanan Nova jika musuh berhasil menerobos. Handphone tersebut juga terhubung dengan peledak yang sudah menempel di server. Setelah beberapa saat, akhirnya Nova pun mendeteksi adanya pasukan yang mulai mendekat. Meskipun begitu, pasukan Phoenix sudah bertekad untuk menyelesaikan misi ini apapun yang terjadi. Di saat yang sama, pasukan musuh sudah melewati gerbang kastil dan tiba di area terbuka. Dan dengan meledaknya ranjau yang sudah disiapkan, akhirnya pertempuran pun dimulai. Setelah pasukan musuh turun dari kendaraannya, Brandon pun memberi arahan untuk melepaskan bom asap di tengah pasukan musuh. Dengan memanfaatkan asap tersebut, Brandon mulai terjun di tengah pasukan musuh untuk membunuh sebanyak mungkin. Setelah asap menghilang, giliran pasukan Phoenix yang menghujani tembakan ke arah pasukan musuh. Namun, meski pasukan Phoenix berhasil menumbangkan banyak musuh, pasukan musuh terus berdatangan yang membuat Hera mulai kehabisan peluru. Sementara Yehezkiel yang mengetahui Hera kehabisan peluru, membuat pelindungan dengan melemparkan granat ke tengah pasukan musuh. Di sisi lain, beberapa pasukan terus mengejar Hera hingga ia tiba di sebuah kolam. Dan karena Hera tak lagi mempunyai senjata, ia pun melakukan perlawanan dengan tangan kosong melawan pasukan musuh. Sementara itu, pasukan musuh terus berdatangan. Kali ini mereka membawa senapan mesin untuk menghancurkan menara di mana lokasi Zondi berada. Di saat yang sama, Angel dan Yehezkiel juga kehabisan peluru yang membuat mereka terpaksa mundur dari posnya. Mengetahui pasukan Phoenix dalam keadaan kritis, Brandon segera mengambil snipernya untuk membidik prajurit yang mengoperasikan senapan mesin. Namun alih-alih menembak operatornya, Brandon lebih memilih menembak moncong bazooka yang membuat mobil penumpang penampung senapan mesin tersebut meledak selebel. Melihat musuh terlalu banyak, Brandon pun memerintahkan semua pasukan untuk berpisah dan bertemu kembali di terowongan. Dalam pelariannya, masing-masing anggota menghadapi pasukan musuh, sementara progres unggah data sudah berlangsung sekitar 90%. Setelah adu mekanik yang cukup panjang, akhirnya Nova pun berhasil mengunggah semua data ke satelit. Namun, beberapa pasukan mulai mendekati lokasi di mana Nova berada. Dan untuk memberikan perlawanan, Nova pun meledakkan bom yang berada di lorong. Dan setelah menyingkirkan pasukan musuh yang mendekat, Nova pun melanjutkan rencana Brandon dengan mematikan semua listrik terowongan. Di saat yang sama, Hera yang berhasil mengalahkan beberapa pasukan musuh juga sudah tiba di terowongan. Namun saat Hera ingin menyalakan suar, ia sudah dikepung pasukan musuh yang membuat Hera pun tewas. Sementara itu, Brandon yang baru tiba di terowongan menemukan mayat Hera. Kemudian Brandon segera menghubungi Nova untuk memberi instruksi selanjutnya dengan meledakkan bom yang ditempel dari server. Namun sebelum Brandon menyelesaikan instruksinya, Nova memutuskan kontak dengan Brandon dan segera keluar dari terowongan. Mengetahui musuh masih berada di dalam terowongan, Brandon pun berniat menyelamatkan Nova dengan bergegas menyusul Nova. Sayangnya, Brandon sempat tertembak sesaat setelah keluar dari terowongan. Tak lama, Yehezkiel pun muncul dan berhasil membawa Brandon ke tempat yang aman.
Akibat dari ledakan di terowongan, semua pasukan musuh pun juga ikut keluar. Sementara Nova yang baru keluar langsung menjadi sasaran pasukan musuh yang sudah mengepungnya. Untuk menyelamatkan Nova, Yeskel dan Angel memberikan tembakan pelindungan. Namun dengan banyaknya tembakan yang diterima oleh Nova, padarnya Nova pun tewas. We'll always be remembered because of you. Setelah Brandon dan yang lainnya kembali berkumpul, Brandon memutuskan bahwa misi telah selesai. Dan karena Brandon satu-satunya yang terluka, ia pun memutuskan untuk tetap tinggal dan menyerahkan komando kepada Angel. Melihat sahabatnya yang rela berkorban, Yeskel pun memutuskan menemani Brandon untuk menahan pasukan musuh, sementara Angel dan Zondi melarikan diri. Akhirnya dengan peluru yang tersisa, mereka berdua terus menembaki pasukan musuh yang terus berdatangan. Saat mereka berdua sudah pasrah, pasukan pemberontak pun tiba dengan memberikan tembakan bantuan. Dan pertempuran pun berakhir dengan kemenangan pasukan pemberontak. Beberapa hari kemudian, Brandon dan Yeskel memutuskan untuk pergi karena bisa menjadi masalah diplomasi jika mereka ditemukan pemerintah setempat. Sementara Angel dan Zondi tetap tinggal untuk melanjutkan perjuangan memimpin pasukan pemberontak. Zondi juga memberikan hormat kepada Brandon karena telah mengajarkan banyak hal dan film pun tamat.